Terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan kepada kami. Terlebih pada sore hari ini Tuhan menghantarkan kami tiba di gerejamu ini di dalam keadaan sehat dan sukacita. Walaupun keadaan cuaca hujan deras pada sore hari ini tadi Tuhan. Kami boleh hadir di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan buka hati dan pikiran kami untuk bisa mendengar dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Terlebih buat hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, berikan hikmat dan pengetahuan agar melalui hikmat dari Tuhan hamba-Mu dimampukan di dalam penyampaian firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, begitu juga dengan adik-adik kami remaja Naposo Bulung. Firman Tuhan yang menjadi khotbah pada minggu ketiga setelah Trinitatis pada hari ini diambil dari Galatia 6 ayat 11 sampai 18 dengan topik minggu menjadi ciptaan baru. Galatia 6 ayat 11 sampai 18 kita baca secara bergantian. Peringatan dan salam. Lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Sebab mereka yang menyunatkan dirinya pun tidak memelihara hukum Taurat, tetapi mereka menghendaki supaya kamu menyunatkan dirinya agar mereka dapat bermegah atas keadaanmu yang lahiriah. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Selanjutnya, janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Demikian firman Tuhan. Shalom. Puji syukur pada Tuhan kita bisa tiba di gereja pada sore hari ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan walaupun tadi dalam keadaan hujan deras. Jadi memang sebelum berangkat saya juga tadi melihat, waduh, begitu derasnya hujan ini. Saya terpikir apa ada yang nanti bergereja? Ternyata luar biasa, masih banyak ya. Amin. Iya. Puji Tuhan. Jangan karena hujan kita jadi tidak beribadah. Walaupun hujan kita tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Amin ya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, begitu juga dengan adik-adik kami remaja Naposo Bulung. Amang mau bertanya sedikit sebelum masuk ke nats khotbah ini. Kalau kalian menuliskan WA atau menuliskan pesan melalui Instagram atau yang lain sebagainya, kalau ada kalimat yang sangat penting di dalam pesan yang kalian sampaikan, apa yang kalian berikan tanda-tandanya?
Ada yang memberikan tanda huruf besar semua, ada enggak? Ada? Ada yang memberikan tanda bahwasanya itu tanda seru, kalau itu penting banget. Benar? Ada yang memberikan tanda kalau dia untuk dalam keadaan sedih, nangis. Ada kan fitur-fitur yang begitu kan? Benar kan? Ternyata dulu pun itu sudah dilakukan. Dari mana Amang tahu? Dulu itu sudah dilakukan. Tuh kita baca tadi di Galatia 6 ayat 11 tadi. Apa di situ dikatakan? Lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Ini adalah pesan Rasul Paulus untuk jemaat yang ada di Galatia. Bisa jadi pesan yang dimaksud ini huruf besar semua ini, atau di bold, ya. Tapi yang dimaksud di sini apapun itu, mau dia huruf besar semua atau mau di huruf bold atau memang tulisannya besar-besar, walaupun dia tulisan kecil, kalau ya kan small letter dengan capital letter, benar? Ya, ada yang ini karena yang bergereja Bapak Ibu kebanyakan remaja Poso Bulung, jadi saya coba pendekatan khotbah kali ini disesuaikan dengan umurnya. Jadi kalau kita melihat ada WA misalnya dari bapak, anakku kamu jangan macam-macam, tapi tulisannya di situ dibikin ikon ketawa. Ah, gimana itu coba? Ada ikonnya di situ tertawa gitu. Berarti apa itu pesannya mau disampaikan? Bingung kan? Tetapi pesan yang disampaikan Rasul Paulus pada sore hari ini, dia menuliskan dengan huruf besar. Besarnya huruf-huruf yang kutuliskan. Supaya apa? Supaya ada yang menanggapinya ini supaya kelihatan jelas. Benar. Ada juga yang menanggapinya itu begitu pentingnya pesan ini. Betul. Ada yang menanggapi begitu pentingnya maksud yang terkandung di dalam pesan ini. Bisa jadi ada yang menanggapi Rasul Paulus pada saat itu marah. Bisa jadi. Tapi apapun itu, dengan pesan yang seperti itu ada something, ada sesuatu. Inilah yang kita ini. Apa yang disampaikan Rasul Paulus pada saat itu begitu pentingnya buat jemaat yang ada di Galatia. Kalau kita baca di ayat 12 sampai ayat 18 tadi, di sini menceritakan bahwasanya ada pemahaman teologia yang keliru yang terjadi di jemaat Galatia pada saat itu. Apa itu Amang pemahaman yang keliru? Karena orang-orang pada saat itu lebih menonjolkan tanda-tanda lahiriah atau simbol-simbol badaniah yang ada yang tertera di dalam diri kita ini daripada apa makna yang terkandung dari tanda-tanda tersebut. Apa itu yang dipersoalkan pada saat itu? Karena ada satu kebiasaan pada saat itu di orang Yahudi yang pengikut Kristus itu adalah orang keturunan Abraham. Pada saat itu kebiasaan mereka yang orang yang percaya kepada Kristus di pemahaman mereka yang keturunan Abraham ini harus disunat. Ini anak-anak kami ada nggak yang disunat di sini? Atau belum sunat semua? Sudah. Kau pura-pura aja kau. Benar. Udah disunat. Sudah apa belum? Coba dulu 1, 2, 3. Ada yang sudah apa, yang ada yang belum? Sudah belum Mamang katanya, atau belum sudah. Ya kan? Tetapi apapun itu yang mau dikatakan, berbeda makna yang disunat dahulu dengan yang dengan sekarang. Kalau dulu waktu zaman ini, kalau seorang pria yang tidak disunat, itu berarti
belum percaya kepada Tuhan, yang menurut mereka seperti itu. Jadi ini yang menyesatkan, ini yang mencoba, karena orang yang telah disunat supaya dia bisa mendapatkan keselamatan kelak, itulah orang-orang yang telah disunat agar supaya bisa mendapatkan keselamatan. Ini pemahaman yang salah. Inilah yang dijalankan dan sangat kuat melekat di kehidupan orang di sana, terlebih di kehidupan, di pemahaman, di ajaran agama Yahudi. Dan orang banyak terpengaruh dalam hal itu, sehingga ini jadi persoalan buat kehidupan mereka, termasuk adat istiadat atau kebiasaan orang Yahudi yang lain. Apa itu? Masalah makanan. Dan mungkin kebiasaan lain yang sangat saat itu. Karena apa? Karena kebiasaan atau kepercayaan yang mereka lakukan dulu itu sangat mengikat kehidupan mereka. Sangat mengikat. Bahkan hukum Taurat yang mereka percaya pada saat itu, oh, kalau kamu tidak melakukan hukum Taurat, pasti kamu tidak akan mendapatkan keselamatan. Benar apa benar? Betul. Benar apa salah? Benar. Ini yang menjelaskan. Nanti biar kalian terbuka pikirannya. Ternyata tidak selamanya pemahaman orang yang melakukan hukum Taurat di dalam kehidupannya melalui nats ini, ternyata belum tentu itu adalah orang benar. Tetapi orang benar pasti menjalankan hukum Taurat. Orang yang menjalankan hukum Taurat belum tentu orang benar. Tetapi orang benar pasti menjalankan hukum Taurat. Berbeda itu adik-adik kami, remaja dan aposubulu. Banyak orang yang berbuat baik di dalam hukum Taurat kita, ada termakna dikandung berbuat baik. Banyak orang yang melakukan hukum Taurat ini tetapi ada maksud tujuan. Bisa seperti itu? Bisa. Jadi yang dimaksud atau dirubah paradigma berpikir orang-orang di Galatia, jemaat di Galatia pada saat itu, itulah yang disampaikan Rasul Paulus, sehingga jangan salah paham. Hukum Taurat ini jangan terlalu mengikat kita, jangan terlalu mengekang. Tetapi kasih karunia Tuhan atas kematian, kelahiran kematian Tuhan Yesuslah yang bisa menyelamatkan kita. Karena apa? Karena di dalam ini jangan main-main. Siapa di sini yang pakai kalung salib? Ada yang pakai kalung salib? Ada? Jangan sampai buka baju kau deh. Sampai buka baju. Ada nggak? Tunjuk tangan aja. Ada nggak yang pakai kalung salib? Nggak ada. Oh, pakai, adek. Maksudnya apa, dek? Coba. Nggak apa-apa. Apa maksudnya? Pakai kalung salib maksudnya apa? Karena dilindungi Tuhan. Ada lagi yang pakai kalung salib? Iya. Ini hampir, tapi sebenarnya berangkat dari kepolosannya mungkin jawaban adik. Siapa namanya tadi, dek? Anessa Boru Manurung ya. Memang amang dari tadi ngeliatmu Anessa ini, waduh. Ini kayaknya anak amang ada semester berapa ya? Ini Anessa udah masih SMA deh ya. Oke. Jadi karena dilindungi Tuhan tadi ya. Sebenarnya ini amang mau bilang begini. Salib itu adalah simbol. Jadi tidak ada kuasa di dalam salib itu. Tidak ada kuasa di dalam salib itu. Salib itu tidak bisa menyelamatkan kita. Siapa bilang salib itu pada salib itu ada kuasa? Tidak ada. Yang bisa menyelamatkan kita hanya kasih Tuhan. Tetapi
simbol-simbol Kristiani, salah satunya adalah salib. Simbol-simbol Kristiani salah satunya adalah Alkitab. Simbol-simbol Kristiani salah satunya adalah berdoa. Simbol-simbol Kristiani salah satunya adalah ke gereja. Tetapi apakah sudah pasti benar orang yang ke gereja adalah itu orang benar? Belum tentu. Tetapi orang benar pasti ke gereja. Paham nggak maksudnya? Sekali lagi Amang katakan, apakah orang yang ke gereja itu sudah pasti orang benar? Belum tentu. Ya, tetapi orang benar pasti ke gereja, karena di gereja lah kita tempatnya untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Jadi jangan dibalik-balik. Jangan kalian kirain kalian ke gereja ini sudah pasti benar. Belum tentu. Jangan-jangan ada motivasinya tadi dari remaja ini. Karena gereja berumah nurung itu tadi katanya. Benar gak? Kulihat gereja dia, wah katanya. Apalagi udah sempat chatting-chattingan melalui Instagram WA kan. Gereja kau berumah nurung, gereja katanya. Jadi gereja lah dia. Ini hanya contoh deh ya, jangan jadi bahan pembicaraan ya. Amang hanya mau katakan, belum tentu orang yang ke gereja itu adalah orang benar. Tetapi orang benar sudah pasti hari Minggu kita ditugaskan, diperintah untuk menyiapkan waktu, hati dan pikiran. Ingat, menyiapkan waktu, menyiapkan hati, menyiapkan pikiran kita, menyiapkan tubuh kita ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Makanya kalau dipuji syukur pada Tuhan, di gereja Bonang Indah masih terlaksana itu gereja Minggu sore. Ada beberapa gereja kita, bahkan ada di pagaran kita, Minggu sorenya jadinya ditutup. Karena apa? Ternyata semakin lama semakin nggak ada orang yang datang, semakin sedikit. Akhirnya dikembalikan lagi hanya Minggu pagi dan siang. Banyak seperti itu, banyak. Jadi makanya anak-anak kami, adik-adik kami, remaja Naposo, begitu juga tuh kita Bapak Ibu yang terkasih, pemahaman-pemahaman yang seperti inilah yang mau diluruskan Rasul Paulus. Karena apa? Karena orang yang benar bukan karena dia menjalankan hukum Taurat, tetapi orang benar pasti menjalankan hukum Taurat. Bukan karena kita menjalankan hukum Taurat maka dikatakan kita benar, maaf ya. Tetapi orang benar pasti menjalankan hukum Taurat. Bukan karena kita melakukan kebaikan kita dikatakan orang benar, tapi orang baik pasti melakukan kebaikan, dan seterusnya dan seterusnya. Kalau kita kupas ayat demi ayat di Galatia 6 ayat 11 sampai 18 ini begitu terkekangnya, dan hal-hal yang sifatnya simbol-simbol sangat kental bagi orang-orang Yahudi pada saat itu, sehingga terjadi kalau kita baca di ayat 12 bahkan sampai ada yang dianiaya. Bayangkan, kita baca coba di ayat 12, mereka yang secara lahiriah suka menonjolkan diri, merekalah yang berusaha memaksa kamu untuk bersunat hanya dengan maksud supaya mereka tidak dianiaya karena salib Kristus. Ya, pemahamannya orang yang mengikut salib Kristus, pemahaman mereka itu harus disunat. Tetapi apa yang terkandung dari salib Kristus itulah yang sebenarnya yang harus kita tonjolkan di dalam kehidupan kita. Makanya kalau kita baca di Matius 22, kita buka dulu Matius 22 ayat 37 sampai 40. Matius 22. Kita baca mulai ayat 36. Kita baca bergantian ya.
Guru hukum manakah yang terutama dalam Taurat? Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bayangkan, ternyata di dalam hukum Taurat itu tadi yang kita pahami, hukum Tuhan itu ada berapa? 10 apa 11? Oh 10 ya, berarti kelihatan kalian para guru maluanya bagus ini. Ya, hukum Taurat kita ada 10. Kalau tadi pertama itu kita harus mengasihi Tuhan, Tuhan Allah. Itu tertera di hukum keberapa sampai keberapa? 1 sampai 4 apa 5? 4 ya. Untuk sesama manusia 5 sampai 10. Berarti udah pintar-pintar, udah lulus ini abang Tuhan kami. Salah satunya lulus materi ini, tapi materi yang lain belum tentu. Ya. Jadi yang Amang mau katakan anak-anak kami, di dalam menjalankan hukum Taurat yang paling terpenting itu didasarkan oleh 2 hukum tadi. Apa itu? Mengasihi Tuhan Allah dan mengasihi manusia. Jadi bukan karena kamu katakan tadi tidak membunuh berarti kamu sudah pasti orang benar. Di hukum Taurat keberapa itu? Jangan membunuh. Wah, dihitung-hitung sama mereka ini. Hah? Ke-6 kan? Kalau jangan berdusta hukum Taurat keberapa? 9 ya, jadi harus luar kepala. Jadi bukan karena kamu tidak membunuh berarti kamu orang benar. Tapi orang benar pasti tidak membunuh. Paham? Paham ya? Jadi jangan kalian kira kalian pakai tanda salib sudah pasti orang benar. Tetapi orang benar pasti menjalankan makna yang terkandung di dalam salib. Ya, di dalam salib. Apa makna yang terkandung di dalam salib? Jadi Dek, tadi baru manurung, jangan salib itu tidak bisa menyelamatkan. Ya, yang bisa menyelamatkan kita itu adalah kasih Allah, kasih karunia Tuhan. Itu yang bisa menyelamatkan kita, bukan salib. Ya. Tetapi apakah salah memakai salib, Amang? Enggak, tidak ada yang salah. Tidak salah pakai salib, pakailah. Tetapi ada ciri-ciri khas orang Kristen, apalagi kalau di dalam sekolah kalian ini atau di dalam kuliah, kalau di dalam pekerjaan kayak Amang begitu, kita harus bisa tunjukkan bahwasanya ada perbedaan kita, terkandung salib di dalam diri kita ini. Apa bedanya? Salah satunya contoh aja kalau di sekolah apa? Tidak berbohong, itu juga, wah itu mana benar. Kita harus melakukan itu tidak berbohong satu. Tidak bolos. Kalau di sekolah kan, itu apa? Tapi jangan salah. Kalau kalian tidak bolos, belum tentu itu juga orang benar. Tetapi orang benar pasti tidak bolos sekolah. Pasti. Karena dia mendengarkan nasihat dari orang tuanya. Ini selanjutnya ya. Karena sedikit lagi Amang mau menyampaikan ada pesan yang udah Amang tulis ini. Nanti sayang banget kalau nggak disampaikan. Selanjutnya anak-anak kami remaja Naposo Bulung. Kalau di Galatia, kita baca Galatia pasal 3 ya. Kita dibenarkan karena iman. Iman kepada Tuhan. Tuhan yang kita sembah. Siapa itu? Yesus Kristus yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, mati dan disalibkan. Itu yang kita sembah. Makanya kalian tadi atau kita tadi menyatakan di pengakuan iman kepercayaan kita itu ada. Ya. Ada 3. Percaya kepada Allah Bapa, percaya kepada anak-anak kami, percaya kepada Bapak.
Oh anak, ya. Anak terus Roh Kudus ya. Jangan percaya kepada yang lain untuk di dalam iman kepercayaan. Pegang teguh itu, jalankan di dalam kehidupan kita. Baik kalian di dalam sekolah, baik kita di dalam kuliah, di dalam pekerjaan, di dalam keluarga, dan di dalam pergaulan. Apa pesan yang makna terkandung dalam khotbah kita hari ini, Amang? Itulah sebenarnya orang yang lahir baru, menjadi ciptaan baru. Jadi jangan kalian kira orang yang lahir baru itu kalian lakukan perubahan tadi. Yang tadinya malas ke gereja, jadi ke gereja. Yang tadinya malas berdoa, jadi berdoa. Belum tentu. Tetapi orang yang lahir baru, dia akan melakukan ke gereja dan lakukan berdoa tanpa disuruh, tanpa diperintah, tanpa ada yang memata-matain pun, itu pasti dia lakukan. Kalau kalian tunjukkan sama mama, kalian rajin ke gereja, berarti mama menganggap, oh anak saya sudah lahir baru. Belum tentu. Anak saya sudah menjadi ciptaan Tuhan yang baru. Belum tentu. Itu yang Abang bilang tadi. Jangan-jangan dia ke gereja mau melihat berumah nurung. Bisa? Bisa. Atau baru Sitorus, bisa juga. Atau baru yang lain ya. Tetapi tanpa disuruh mama, tanpa disuruh orang tua, pasti ke gereja. Kepada kita pun yang sudah menjadi orang tua di dalam tengah kehidupan keluarga, apa tanda-tanda bahwasanya rumah tangga kita ini menjadi keluarga yang baru, menjadi ciptaan Tuhan yang baru? Kalau di dalam kehidupan rumah tangga kita ini, pernah nggak kita merasakan kok kayaknya hampa atau kayak hambar gitu, atau tawar di dalam kehidupan rumah ini? Pernah nggak kita merasakan seperti itu? Kadang kalau orang udah merasa bosan atau ada tingkat kejenuhan, pasti muncul perasaan seperti itu. Kok begini-begini saja? Kok ada, kalau dulu ada pemahaman, kalau kita merasa bosan di rumah, coba rubah dulu posisi sofanya mungkin di sini, lemarinya di sana, mungkin dengan suasana baru kita punya semangat yang baru, pemahaman seperti itu. Yang mau dikatakan, jadilah keluarga yang hidup baru di tengah-tengah keluarga kita. Kalaupun tadi kita merasakan kesedihan karena kehidupan perekonomian pada saat ini sehingga membuat kita merasa terpaling orang terpuruk, jadilah keluarga yang baru yang tetap tegar, tetap setia memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kalau tadi di dalam kehidupan rumah tangga kita tidak membiasakan anak-anak kita ini untuk kita ajarkan lebih mengenal Tuhan di dalam kehidupannya, kita rubahlah. Jadilah keluarga yang baru, yang bisa mendidik, mengajari anak-anak kita ini lebih mengenal, lebih dekat kepada Tuhan. Kalaupun tadi di dalam rumah tangga kita ini selalu ada pertengkaran, ciptakanlah damai, saling mengasihi di tengah keluarga. Jangan sampai pertengkaran itu membuat kita jatuh ke dalam dosa. Itu sudah terjadi beberapa minggu kemarin atau bulan kemarin. Dia cinta sama istrinya, katanya ketika dia nangis ternyata suaminya yang membunuh istrinya. Ini terjadi. Ya. Makanya untuk 2 minggu lalu memang saya masuk kepada anak-anak Parguru Malua ini yang angkatan naik CD sekarang ya, yang mau naik CD ya. Apa yang Amang bilang di situ? Jangan menjadi orang munafik. Apa itu munafik? Berpura-pura ya, salah satunya. Ya kan? Jangan menjadi orang yang berpura-pura, tetapi lakukan itu dengan ketulusan hati. Sehingga kita lah yang disebut orang-orang atau yang menjadi ciptaan baru. Amin. Ya, anak-anak kami dan Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, di sini Amang mau menyampaikan lagi di dalam Roma 12 ayat 2.
Coba ada yang bisa buka anak katekisasi sini. Roma 12 ayat 2. Ada yang bisa baca? 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Yang Amang mau katakan kepada khususnya anak-anak kami remaja Naposobulung ini. Dengan kemajuan perkembangan teknologi saat ini, kalian berusaha untuk mengimbanginya. Dan bahkan banyak orang yang sampai stres gara-gara mau mengimbangi kemajuan teknologi ini. Mamanya didesak untuk membeli handphone yang terbaru. Apa yang terbaru sekarang deh? Tuh kalian aja tahu kan, Amang aja nggak tahu, Amang tahu itu handphone jadul terus. Makanya bunyi-bunyi dia dari tadi, padahal udah mematikan powernya masih bunyi-bunyi. Itu emang Amang. Saya juga bingung kenapa kok masih bunyi ya. Powernya udah dimatikan. Nah, itu handphone jadul. Ya. Yang Amang mau katakan begini deh. Janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Artinya yang paling penting kalian berubah dari dalam ini, ya, bukan berubah dari penampilan. Yang tadinya rambutnya panjang menjadi pendek, yang tadinya tidak pakai salib menjadi pakai salib, dan lain sebagainya. Tetapi berubahlah kehidupan kalian dengan tulus. Kalian lakukan itu dengan tulus. Yang tadinya tidak mau mendengarkan arahan orang tua, dengarkanlah. Karena orang tua itu adalah orang yang diperintah Tuhan di dalam mendidik dan mengajarin kalian. Tidak ada lagi yang diperintah untuk itu yang ditugaskan. Kalau guru-guru Amang kalian bilang itu yang ditugaskan sekolah. Kalau yang ditugaskan sama Tuhan adalah orang tua. Makanya Amang mau nyampaikan pesan ini buat kalian. Ada satu cerita untuk mengakhiri khotbah kita saat ini. Seorang anak yang begitu berpendirian untuk mengikuti pergaulannya, dia mendesak orang tuanya. Ketika orang tua tidak memberikan apa yang dia minta, adalah mungkin di situ handphone yang terbaru tadi, dia marah-marah kepada orang tua. Dan dia juga minta uang untuk teman-teman kami mau melakukan pergi ke satu tempat. Orang tuanya tidak punya uang, dia marah-marah. Dia bilang orang tuanya pelit, dia bilang orang tuanya tidak perhatian, bahkan dia bilang orang tuanya dia menganggap bahwasanya dia tidak anak dari orang tuanya yang melahirkan dia. Apa yang dilakukannya? Dia keluar dari rumah. Bayangkan, dia keluar dari rumah dan dia tidak pulang beberapa hari. Apa yang terjadi setelah dia tidak pulang beberapa hari? Akhirnya lama-kelamaan uang yang ada pada saat itu lama-kelamaan habis, dan dia malas untuk pulang ke rumah, dan dia malu mendapatkan orang tuanya, sehingga dia duduk di depan sebuah warung setelah beberapa hari uangnya habis, dan dia melihat ke rumah makan yang menjajakan makanan pada saat itu dengan wajah kelaparan. Tahu nggak wajah kelaparan gimana? Yang cowok-cowok tahu nggak wajah kelaparan yang gimana? Tuh kan, kayak wajah adik temanku ini emang bukan gitu. Itu wajah itu tuh. Wajah kelaparan itu lagi memelas. Ya, ini pesan yang terkandung dalam cerita ini, ada satu pesan. Ya. Karena banyak anak-anak sekarang ini yang seperti cerita ini. Jadi ketika dia duduk di depan warung, seorang ibu warung melihat dia dan menyuruh dia masuk. Sini nak, kamu kenapa ngelihat makanan yang ibu jual selama ini, dari tadi, kata gitu. Bu, saya ini lapar. Saya sudah beberapa hari tidak makan.
tolong bisa nggak ibu kasih saya makanan ini. Si ibu warung bilang nggak mau masuk, dia diberi makan dan dia diberi minum. Dia biarkan anak ini makan dan minum sehingga kenyang. Dia ajak bercerita, kenapa kamu tidak makan berapa hari? Saya pergi dari rumah karena saya marah sama orang tua saya. Kenapa kamu marah sama orang tuamu? Orang tua saya ini pelit, tidak perhatian sama anaknya. Bahkan selama ini saya rasakan memang saya kayak dibedakan dengan abang saya, katanya. Saya tidak diberi permintaan handphone dan tidak diberi uang karena ada yang mau berjalan-jalan dengan teman-teman. Sehingga saya keluar dari rumah. Itu dijawab si anak ini. Ibu sangat baik, katanya, ke tukang warung, karena sudah memberi saya makan. Ibu sangat perhatian karena sudah memberi saya minum. Si ibu ini menasihatin dia, dan si anak ini juga mengatakan ibu sangat perhatian karena ibu sudah menasihati saya. Apa jawab si tukang warung? Saya tidak baik dan tidak perhatian sama kamu sebenarnya, tetapi saya hanya coba berbuat baik. Yang benar-benar baik adalah orang tuamu. Kenapa kamu tinggalkan dia dalam kondisi seperti itu? Dia begitu sedih, dia begitu khawatir kamu pergi dari rumahmu. Pulanglah karena orang tuamu perhatian samamu. Dia tidak memberikan kamu handphone yang terbaru agar kamu tidak larut di dalamnya. Dia tidak memberikan kamu jalan-jalan agar kamu tidak melakukan hal yang salah pada jalan-jalan itu. Orang tuamu begitu baik dan perhatian, bukan karena dia membeda-bedakanmu sama abangmu, bukan karena dia tidak perhatian samamu. Pulanglah, dapatkan orang tuamu, dan kamu akan makan sekenyang-kenyangnya di rumah. Jadi anak-anak kami, buat remaja Poso Bulung, jadilah manusia baru, jadilah ciptaan-ciptaan baru di dalam kehidupan kita. Lakukan semua yang baik di dalam kehidupan kita ini dengan tulus, dengan hati yang penuh, benar-benar untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita di dalam ketulusan hati kita. Kiranya Tuhan menyertai kita selalu, dan bagi keluarga yang hadir pada saat ini, jadilah keluarga-keluarga baru di tengah-tengah kehidupan keluarga. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan kepada kami, terlebih di dalam kebaktian minggu sore hari ini. Tuhan mengingatkan kami agar kami selalu setia memuji dan memuliakan nama Tuhan, sehingga kami bisa menjalankan apa yang Tuhan perintahkan kepada kami di dalam kehidupan kami, dan kami bisa menjadi ciptaan baru di tengah kehidupan kami, menjadi keluarga yang baru di tengah kehidupan rumah tangga kami. Tuhan, kami tidak sanggup melakukan semua itu kalau tidak Tuhan yang memberikan kesanggupan kepada kami. Kami tidak mampu melakukan semua itu kalau tidak Tuhan yang memampukan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mohon kepadamu, kiranya berikan kami hikmat di dalam kehidupan kami, agar apa yang kami lakukan penuh hikmat, dan apa yang kami lakukan di dalam kehidupan kami, Tuhan memampukan kami di dalam melakukannya. Begitu banyak pergumulan kami di tengah kehidupan kami ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, agar setiap pergumulan kami itu Tuhan, kami bisa melaluinya dan bisa mendewasakan kami di dalam kehidupan kami. Berkati anak-anak kami yang Tuhan berikan kepada kami. Berkati anak-anak kami remaja Poso Bulung HKBP Bonang Indah di dalam sekolah mereka, di dalam perkuliahan mereka, begitu juga di dalam pekerjaan mereka, agar anak-anak kami ini bisa lebih dekat kepada Tuhan, mengenal lebih jauh lagi kasih Tuhan terlebih di dalam kehidupannya, dan anak-anak kami boleh menjadi anak-anak yang dewasa di dalam iman, di dalam setiap pergaulannya, di dalam setiap kehidupan kesehariannya ya Tuhan.
Begitu juga dengan kami para orang tuanya, kiranya Tuhan mampukan kami untuk mendidik dan mengajari anak-anak kami ini ya Tuhan. Dan kami juga bisa melalui setiap pergumulan kami di dalam kehidupan rumah tangga kami, terlebih di dalam mendidik, menyekolahkan anak-anak kami di dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa Tuhan buat gerejamu, para pelayan yang ada di tempat di gerejamu ini ya Tuhan. Amang pendeta, amang inang parhalado kami Tuhan. Begitu juga dengan pelayan-pelayan Tuhan yang melayani, yang turut ambil bagian di dalam pelayanan di gereja ini. Kiranya Tuhan selalu memberkati, memberikan hikmat agar mereka juga Tuhan mampukan dan Tuhan pakai di dalam pelayanannya. Melalui pelayanan mereka, terpujilah namamu di tengah-tengah gerejamu ini ya Tuhan. Begitu juga dengan semua program gerejamu ini yang akan berjalan. Kiranya Tuhan berkati agar semuanya bisa berjalan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Bagi jemaat Tuhan yang tidak bisa hadir pada saat ini, kalau mereka dalam keadaan sakit, kiranya Tuhan sembuhkan. Kalau mereka di dalam ada kegiatan mereka, Tuhan kiranya Tuhan selalu lindungi mereka dalam kegiatan mereka dimanapun mereka berada, agar di hari-hari ke depan kami bisa bertemu kembali terlebih di dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, begitu banyak dosa dan pelanggaran kami yang kami lakukan melalui perkataan, perbuatan maupun pemikiran kami. Kiranya ampunkan semua itu ya Tuhan, layakkan kami memperoleh berkat-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami alaskan doa ini. Amin.